Saudara pemirsa, pada kali ini kita akan mengupas mengenai beberapa suku yang asli berasal dari Kalimantan. Ulasan ini kami himpun dari berbagai sumber dan literatur, dan semoga bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan serta khasanah budaya bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Berbicara mengenai Kalimantan, tentu ada yang menarik di pulau terbesar di Indonesia ini, yaitu suku yang mendiami pulau ini. Tak mengherankan jika pulau ini dihuni oleh berbagai suku asli di Kalimantan. Di bawah ini akan diulas satu persatu mengenai suku yang mendiami pulau Kalimantan, yang mana adat istiadat serta budaya masih mereka lestarikan secara turun-temurun, dan mereka hidup berdampingan dengan damai bersama suku-suku yang lainnya. Yang pertama adalah suku Dayak. Suku Dayak merupakan suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan, di mana nama Dayak ini berasal dari bahasa Austronesia, yakni Daya. Bahasa Austronesia adalah bahasa tertua dan induk dari bahasa suku-suku yang ada di Kepulauan Nusantara. Dalam pengertian bahasa Austronesia, Daya berarti di perhuluan. Suku ini dibagi menjadi 6 rumpun besar, diantaranya adalah Murut, Kelementan, Punan, Iban, Oddanum, Ngaju, dan Apokayan. Sedangkan rumpun Dayak Punan adalah yang paling tua mendiami Pulau Kalimantan. Sementara rumpun Dayak yang lain adalah hasil asimilasi dari Dayak Punan dan kelompok Proto Melayu, di mana keenam rumpun tersebut terbagi menjadi 405 subetnis. Meski begitu, semua suku Dayak memiliki persamaan ciri dan budaya. Di antaranya adalah rumah panjang, hasil budaya berupa tembikar, mandau, sumpit, dan beliung, termasuk juga ciri khas pada pandangan terhadap alam, kepercayaan, mata pencarian, serta seni yang lain dan budayanya. Yang kedua, suku Kutai. Suku Kutai adalah suku Melayu asli Kalimantan Timur. Suku Kutai awalnya mendiami wilayah pesisir Kalimantan Timur. Suku Kutai sendiri merupakan rumpun dari suku Dayak, yaitu Dayak Oddanum. Biasa juga disebut sebagai Dayak Kutai atau Urang Kutai. Suku Kutai mayoritas beragama Islam dan hidup di tepi sungai. Awalnya, Kuta merupakan nama dari teritori, tempat bermukim masyarakat asli Kalimantan, dan berdasarkan jenisnya, suku Kutai termasuk dalam suku Melayu di Kalimantan Timur. Karena orang Kutai mendiami daerah pesisir dan tepian sungai, kini telah menjadi asimilasi dengan suku pendatang yang lainnya, yang mana ciri khasnya sudah mulai hilang, berbeda dengan suku Dayak yang memiliki kekhasan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang berikutnya adalah suku Melayu. Suku Melayu tidak hanya di Pulau Sumatera, tapi juga ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat. Hal ini ditandai dengan adanya Kesultanan Melayu yang populasinya cukup besar, yang tersebar di 14 kabupaten di Kalimantan Barat. Di tahun 2017, jumlah suku ini mencapai 160.000 jiwa, yang mana sebagian besar penduduknya berdomisili di Pontianak. Orang Melayu Kalimantan Barat menggunakan bahasa sehari-hari bahasa Melayu, yang mana tutur katanya mirip dengan bahasa Melayu Riau, dan Kalimantan menjadi tempat asal bahasa Melayu Purba. Untuk subsuku Melayu di Kalimantan Barat sendiri memiliki kekhasan yang berdasarkan tempat, juga mempengaruhi dialek atau bahasa. Untuk Melayu Kayong sendiri memiliki kekhasan yang berbeda, yakni percampuran antara Sumatera, Malaysia, Jawa, dan Banjar, sehingga memiliki bahasa yang berbeda. Yang berikutnya adalah Bugis Pagatan.
Suku Bugis ternyata tidak hanya di Sulawesi, tapi juga ada di Kalimantan. Tepatnya adalah suku Bugis Pagatan, yang merupakan keturunan diaspora suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Diberi nama Pagatan pada akhir nama Bugis karena suku ini mendiami desa Pagatan, Kusan Hilir, Tanah Bumbu dan sekitarnya di Kalimantan Selatan. Suku Bugis Pagatan mendiami Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru. Suku ini baru ada pada tahun 1750 yang didirikan oleh Puana Deke. Beliau adalah hartawan asal Bugis, tepatnya Kerajaan Wajo, Sulawesi Selatan. Orang Bugis Pagatan adalah sebutan bagi suku Bugis Pagatan, yang mana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, namun mereka juga memiliki keahlian membuat sarung tenun yang terkenal, yaitu sarung tenun Pagatan. Selain itu juga ada Bugis yang lain mendiami Kalimantan, yakni keturunan Daeng Manembon, yang mendirikan kerajaan Mempawah dan Daeng Mataku, yang ada di Tanah Kayong di abad ke-17 Masehi. Yang berikutnya adalah suku Hakka. Suku Hakka di Kalimantan banyak berdomisili di kota Singkawang, yang merupakan kawasan pecinan di Indonesia. Dengan penduduknya adalah orang Hakka. Populasi suku Hakka terus mengalami peningkatan setiap tahun, dan pada tahun 2011 tercatat jumlah suku Hakka sebanyak 246.306 jiwa. Bahasa Hakka adalah bahasa yang sering digunakan suku Hakka dalam kegiatan sehari-hari, di mana bahasa ini terdapat dua dialek, yaitu dialek Meksian dan dialek Lufeng. Bahkan bahasa Hakka juga digunakan oleh orang-orang di Aceh, Belitung, Jakarta, dan Pontianak. Yang berikutnya adalah suku Banjar. Suku Banjar adalah suku yang populasinya cukup banyak, bahkan hampir mendiami satu provinsi, yaitu Kalimantan Selatan. Selain Kalimantan Selatan, suku Banjar juga ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Suku Banjar berasal dari daerah Banjar yang telah membaur dengan masyarakat daerah aliran sungai, di antaranya Sungai Bahan, Sungai Martapura, Sungai Tabino, dan Sungai Barito. Selain itu, suku Banjar juga memiliki jiwa kemaritiman. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh suku Banjar adalah bahasa Banjar, di mana bahasa ini telah berkembang sejak kerajaan negara Dipa dan Daha yang bercorak Hindu-Buddha, bahkan hingga datangnya Islam ke tanah Banjar di masa kerajaan Demak. Bahasa Banjar sendiri memiliki kemiripan dengan bahasa yang lain, seperti bahasa Melayu, bahasa Dayak, bahasa Jawa. Kemudian bahasa Banjar asli kini hanya dipakai saat ritual aruh, adat keharingan Dayak Meratus. Yang berikutnya adalah suku Pasir. Suku Pasir berasal dari Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan. Sebagian besar suku ini memeluk agama Islam dan Kristen, dan telah mendirikan kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Pasir. Tidak seperti suku yang lainnya, berada di dekat perairan, suku Pasir justru bermukim di kawasan hutan lindung, Gunung Lumut. Namun, kini suku Pasir telah mendiami pemukiman bersama masyarakat yang lainnya. Yang berikutnya adalah suku Tidung. Suku Tidung berasal dari Kalimantan Utara. Selain itu, suku ini juga mendiami Malaysia, tepatnya di negeri Sabah, yang mana suku Tidung awalnya memiliki kerajaan, yakni Kerajaan Tidung. Bahasa yang digunakan oleh suku Tidung adalah bahasa Tidung dengan dialek Tarakan. Beberapa kata di bahasa Tidung memiliki kemiripan dengan bahasa suku di Kalimantan yang lainnya. Ada yang beranggapan bahwa suku Tidung memiliki kekerabatan dengan suku Dayak. Namun karena suku Tidung beragama Islam, tidak dianggap dalam suku Dayak, akan tetapi dikategorikan sebagai suku yang berbudaya Melayu.
Yang berikutnya adalah suku Berau. Suku Berau biasa juga dikenal dengan Melayu Berau, yang mana mayoritas suku ini memeluk agama Islam. Suku ini mendiami bagian pesisir Kabupaten Berau di bagian utara Kalimantan Timur. Yang berikutnya adalah suku Dayak Iban. Dulunya kelompok suku Dayak Iban dikenal sebagai Dayak Laut di Pulau Kalimantan. Banyak yang berdomisili di Kalimantan Barat. Selain itu ada juga suku Iban yang tersebar di Brunei Darussalam, Tawau Sabah, dan Sarawak. Pakaian adat suku Dayak Iban ini begitu unik. Baju khas Dayak dengan warna terang yang cantik, lengan pendek, serta kain yang dikenakan di bawah dengan panjang selutut. Dan para wanitanya mengenakan hiasan kepala seperti cunduk pada riasan pengantin wanita Jawa. Yang berikutnya adalah suku Dayak Bawo. Orang-orang Dayak Bawo berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, yang mana berada di Desa Patas 1, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Daerah Buntok, ibu kota Barito Selatan. Jaraknya kurang lebih 100 km. Desa ini menjadi satu-satunya situs yang tersisa dari suku Dayak Bawo dan masih asli keberadaannya. Di sini masih banyak rumah-rumah panggung, di antaranya rumah adat Raung Tulang. Orang Dayak Bawo juga masih sering menyelenggarakan upacara keagamaan dan upacara tradisional, di mana sebagian besar masyarakatnya menganut kepercayaan Kaharingan. Yang berikutnya adalah suku Dayak Meratus. Suku Dayak Meratus adalah subsuku Dayak yang berdomisili di sepanjang pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Suku Dayak Meratus juga sering disebut dengan Urang Biaju atau Dayak Biaju. Ada juga yang menyebutnya Urang Bukit atau Dayak Bukit. Bahasa yang digunakan oleh suku Dayak Meratus adalah bahasa Meratus, bahasa Banjar, dan sebagian dapat berbahasa Indonesia. Sedangkan untuk kepercayaan masyarakat Dayak Meratus menganut paham kepercayaan Kaharingan, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau yang lazim disebut dengan Ranying Hatala Langit. Namun sejak tahun 1980, karena pemerintah mengharuskan memeluk salah satu agama yang diakui di Indonesia, maka Kaharingan dikategorikan dalam cabang agama Hindu. Demikianlah saudara pemirsa suku-suku yang mendiami Pulau Kalimantan, yang bahkan suku-suku ini tidak hanya berada di Indonesia, akan tetapi juga di Malaysia dan Brunei Darussalam. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan salam budaya. Tuntang telek tejet pono pangkisi